فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembatal Islam yang keberapa? Cahya ke-9. Apa itu? Kesimpulannya Taib. Nah, siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia hukumnya kafir. Taib. Dan pembatal Islam ini bantahan untuk kelompok apa? Hendak Akmal. Nah, kelompok Sufiyah yang mereka meyakini kalau sudah tingkatan yakin, tingkatan hakikat, boleh apa? Keluar dari syariat. Nah, dan ini keyakinan kufur pelakunya atau orang yang meyakini seperti itu murtad. Kenapa, kawan? Karena berarti maknanya bahwa syariat Muhammad itu tidak umum mencakup semua manusia. Padahal telah datang nas dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya untuk keseluruhan umat. Baik. Sehingga yang meyakini seperti yang disebutkan dalam pembatal ini, ada orang yang boleh keluar dari syariat, berarti meyakini bahwasanya syariat Nabi tidak mencakupnya dan konsekuensinya dia mendustakan Al-Quran. Di antara dalil yang kemarin kita ambil, indahnya Nasrul, apa di antara dalilnya? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Yang menunjukkan umumnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang menunjukkan juga seandainya para nabi hidup di masa sekarang pun mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Indahnya Wafa. Tayyib, hadis siapa itu? Hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Tayyib. Seandainya Musa hidup saat ini, tidak ada keluasan untuk beliau kecuali harus mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wal adillatu fi bayani umumir risalatil Muhammadiyah wa annahu la yas'u ahadun al-khuruj anha katsirah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang umumnya risalah Muhammadiyah, maksudnya umumur risalah al-Muhammadiyah itu mencakupnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat, bahkan kepada jin
apalagi dari kalangan manusia yang ajam maupun Arabnya, semuanya tercakup dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan syariat yang syamil, universal dalam istilahnya. Yaitu menyeluruh. Dan bahwasanya tidak ada keluasan bagi seorang pun untuk keluar dari syariat tersebut, itu dalilnya banyak sekali. Wa ijma'ul ulama'i mun'aqidun ala anna man ankara syai'an minal ahkami fil Qur'ani aw sunnati tsabitatil ma'lumati bid darurati ka'an yastahilla ma harrama Allah ta'ala fa huwa kafir. فكيف بمن يرد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج عنها بحجة اتباع غيرها من الشرائع. Dan ijma' para ulama telah terwujud bahwa siapa saja mengingkari sesuatu dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah yang sabit, yang diketahui secara darurah, itu tidak mungkin untuk ditolak. Ini maksud al-ma'lumah bin darurah, la yumkinu radduh, yang tidak akan mungkin seorang menolaknya, karena sangat gamblang dan jelasnya dalil tentang hukum tersebut. Seperti yang menghalalkan perkara yang Allah haramkan, maka dihukumnya kafir, dan ini terjadi ijma'. Terus bagaimana dengan orang yang menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara menyeluruh dan keluar dari syariat tersebut dengan alasan dia mengikuti syariat-syariat yang lain? Tentu dia jelas apa? Hukumnya kafir, murtad kalau mengakunya muslim. Falau qala lana yahudiyyun annahu yattabi'u syari'ata Musa alaihi salam aw nasraniyyun annahu yattabi'u syari'ata Isa alaihi salam wa annahu kama anna kitabakumul Qur'an wahyun minallahi ta'ala fakadzalika kitabuna laqulna lahu bal yajibu 'alaika ittiba'u syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk dicamkan, karena pada zaman sekarang perkara ini terus-menerus diupayakan untuk dikaburkan dengan dalih toleransi beragama, dengan dalih seorang yang yang memiliki wawasan luas, bukan seorang yang fanatik terhadap agamanya. Fanatik terhadap agama harus seorang yang beragama harus memiliki fanatik, yaitu maksudnya apa? Meyakini bahwasanya agama yang dia peluk itulah yang hak. Ini konsekuensi iman. Baik, harus punya. Yaitu fanatik yang dibangun di atas kebenaran, tapi bukan fanatisme golongan. Ini yang dicela di dalam Islam. Fanatisme golongan itulah tahazzub, itulah al-wala wal bara' dayyiq, pemberian wala dan bara' yang sempit. Tapi fanatik terhadap al-haq, terhadap Islam, terhadap syariat Nabi harus dipegang erat-erat, tidak boleh kita melepasnya dan meyakini itu satu-satunya yang hak dan yang lainnya apa? Yahya? Yang lainnya batil. Sehingga seandainya ada orang Yahudi mengatakan kepada kita bahwa dia mengikuti syariat Nabi Musa, atau ada seorang Nasrani mengatakan bahwasanya dia mengikuti syariat Nabi Isa, datang ke kamu, terus gimana Jabir? Ya silahkan saja, kita sama-sama mengikuti agama yang dibawa oleh para nabi, begitu? Tidak. Tidak boleh kita mengikrar, membenarkan mereka, tidak boleh. Kita katakan tetap tidak boleh jika mereka minta persetujuan kita. Wa annahu kama anna kitabakumul Qur'an wahyun minallahi ta'ala fakadzalika kitabuna
dan dia mengatakan kepada kita bahwasanya sebagaimana kitab kalian Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka demikian pula kitab kami. Ya, ini ingin apa? Menggiring Muslim untuk apa? Untuk minimal ikhwan, yaitu mengakui keberadaan atau mengakui bahwasanya agama mereka itu diterima. Walaupun kita tidak memeluknya, tapi yang penting mengakui bahwasanya agama mereka juga ada kebenarannya. Karena mereka ingin menyamakan Al-Quran dengan kitab mereka Taurat dan Injil yang sudah mereka ubah-ubah. Adapun Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa sebelum diubah-ubah, maka kita katakan jelas itu adalah apa? Wahyu. Nah, itu wahyu dari Allah. Itu pun setelah turunnya Al-Quran, maka apa? Al-Quran sebagai muhaimin. Naam, taib wa muhaiminan alaih. Dikembalikan hukum kepada Al-Quran, karena Al-Quran sebagai apa? Penghapus hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Apalagi kitab-kitab sebelumnya telah apa? Termasuki tangan-tangan jahat para penganutnya, sehingga kita tidak mengetahui mana yang masih tetap berada di atas perkara yang awal dan mana yang diubah-ubah. Makanya kita tidak boleh kemudian apa? Mencari-cari sesuatu yang ada di Taurat dan Injil, sebagaimana pada hadis sebelumnya ketika Umar membaca lembaran-lembaran dari sebagian ahli kitab di hardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakulna, maka kita katakan kepadanya, lakulna lahu, itu sebelum lakulna lahu di koma, biar tidak mutus di situ. Kemudian lakulna lahu di titik 2. Lakulna lahu, maka kita katakan kepadanya, situ kasih titik 2. Bal yajibu alaika ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib atasmu wahai Yahudi, wahai Nasrani, untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu mengaku beriman dengan kitab yang diturunkan dan beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, maka wajib untuk mengikuti syariat siapa? Muhammad. Bengkulu. Hah? Nah, yang enggak nyambung berarti ngelamun, kaget. Saya perhatikan, ini jawaban untuk Yahudi dan Nasrani yang seperti itu dan semua orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Kita katakan kepadanya, bal yajibu alaika ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajib atasmu untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasa'ukal khuruju anha, dan tidak ada keluasan bagimu untuk keluar dari syariat tersebut. Kenapa? Li'annaha risalatun li jami'il khalqi insihim wa jinnihim. Dikarenakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah risalah yang mencakup keseluruhan makhluk, risalah untuk keseluruhan makhluk, baik manusianya maupun jinnya. Ya, jadi tidak ada yang boleh keluar dari syariat tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Atau boleh kita jadikan badal Yahudiyin wala Nasraniyin, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Ini hadis yang penting dihafal ini sebagai apa? Bantahan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan demikian. Kami ini kan mengikuti syariat Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Isa, kitab kami juga sama, wahyu dari Allah. Maka kita katakan, setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada pilihan kecuali engkau mengikuti beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari kalangan umat ini. Maksudnya apa? Umat manusia, ummatud dakwah. Al-ummah yang dimaksud di sini ummatud dakwah. Karena umat terbagi menjadi dua. Ummatud dakwah yaitu umat yang didakwai, berarti mencakup kafir, munafik, fasik dan seterusnya, keseluruhan umat. Dan yang kedua ummatul ijabah, umat yang memang apa? Telah menyambut dakwah Nabi. Itulah kaum muslimin. Sehingga kalau kita perhatikan konteks hadis, maka kita ketahui bahwasanya umat yang dimaksud di sini adalah ummatul dakwah. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat-umat yang didakwai oleh Nabi, baik itu dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dalam keadaan belum beriman dengan perkara yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, dia telah mengetahui diutusnya Muhammad SAW. Kalau tidak beriman, maka dia mati di atas itu jadi penghuni neraka. Baik, jelas. Maka kita tidak syak tentang seorang yang mati di atas kekafiran pada masa ini, seorang mati di atas agama Nasrani, seorang mati di atas agama Yahudi, seorang mati di atas agama Buddha, jelas agamanya, menganut agama itu, kemudian mati di atas agama itu, maka kita katakan dia apa? Mati di atas kekafiran sebagai penghuni neraka. Paham? Ini harus jelas. Qala Syekhul Islam, faman lam yu'min bi anna hadha Rasulullah ila jami'il alamin wa annahu yajibu ala jami'il khalqi mutaba'atuh wa anna al-halala ma ahallahu wal harama ma harramah wad dina ma syara'ah fahuwa kafirun. Baik, perhatikan kalimat Syekhul Islam. Siapa saja yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tidak beriman bahwasanya Rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada keseluruhan umat, jami'il alamin, kepada keseluruhan umat dari kalangan jin maupun manusia yang ada di alam jagat raya ini, dan bahwasanya wajib atas semua makhluk untuk mengikuti beliau, dan bahwasanya yang halal itulah yang beliau halalkan, dan yang haram itulah yang beliau haramkan, serta agama yang benar itulah yang beliau syariatkan. Maka siapa saja yang tidak mengakui ini semua, dia itu hukumnya apa? Kafir. Mithlu haula'il munafiqina wa nahwihim, seperti orang-orang munafikin itu dan yang semisal mereka. Mimman yujawwizu al-khuruja an dinih, diharokati itu biar tidak keliru. Mimman yujawwizu al-khuruja an dinih, jadi golongan orang-orang yang membolehkan untuk keluar dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syariatih, dan syariat beliau, wa ta'atih, dan ketaatan kepada beliau, imma umuman au khususan, baik itu secara umum atau secara khusus. Pokoknya walaupun hanya mengkhususkan satu orang tok, misalnya dia hanya meyakini satu wali tok, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia boleh keluar dari syariat misalnya, atau Syekh fulan, wali fulan, dia boleh tidak Jumatan misalnya. Karena apa? Dia sudah tingkatan hakikat. Ini khusus, dia mengkhususkan seseorang, tetap hukumnya apa? Seperti ini, Abdullah, hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Baik.
wa ya'taqiduna ma'a hadza annahum min awliya'illahi ta'ala wa anna al-khuruj 'ani syari'atil muhammadiyyati sa'igun lahum wa kullu hadza dhalalun batil. Dan mereka berkeyakinan bersamaan dengan ini semua bahwasanya orang-orang yang keluar dari syariat itu adalah wali-wali Allah. Ini tentunya kesesatan yang sangat jelas. Dan meyakini bahwasanya keluar dari syariat Muhammadiyah itu boleh bagi mereka, semua ini adalah kesesatan dan kebatilan. Tidak ada keraguan padanya. Dan yang paling banyak terjatuh dalam hal ini dari kalangan firqah-firqah yang menisbahkan kepada Islam ya ahli tasawuf, orang-orang sufi. Kemudian diiringi Rafidhah Ghulah, orang-orang Rafidhah yang apa? Yang guluh. Makanya akhwan, ada hubungan antara Rafidhah dan Sufiyah biasanya. Karena memang ada pada beberapa hal kesamaan dari sisi akidah. Orang-orang Rafidhah meyakini seperti apa? Imam-imam 12 mereka yang mengatur. Ini kan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan diberikan kepadanya kekhususan rububiyah wal iyadu billah. Mereka membuat syariat sendiri. Maka Rafidhah itu sendiri akhwan adalah apa? Agama tersendiri, tidak masuk dalam apa? Dalam lingkup Islam. Sebagaimana tegas perkataan yang begitu banyak dari para a'imah terdahulu. Wa qala kama fil fatawa al kubra wa man ja'ala ila Allah tariqan ghaira mutaba'ati rasuli lil khassati wal 'amati fa huwa kafirun billahi wa rasulih. Ini kalimat juga tegas jelas. Perhatikan. Siapa saja yang menjadikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selain mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu bagi orang khusus maupun orang secara umum, maka dia hukumnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia ingin beribadah kepada Allah, kemudian dia bikin tariqah tersendiri. Tariqah ini bukan mengikuti Rasul, tapi bikin tariqah cara ibadah tersendiri. Nah, meyakini bolehnya keluar dari mengikuti Rasul, baik untuk orang khusus ataupun secara umum, maka kafir. Ini nas dari Syekh Muhammad bin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang contohnya, contoh man yaz'umu anna min khawasil awliya'i awil ulama'i awil falasifati aw ahlil kalami awil muluki man lahu tariqun ila Allah ta'ala ghairu mutaba'ati rasulih wa yadhkuruna fi dhalika min al ahadithil muftara ma huwa a'zamul kufri wal kadhib. Contoh seperti orang-orang yang menyangka bahwasanya ada di antara orang-orang khusus dari kalangan wali atau ulama atau ahli filsafat atau ahli kalam atau raja-raja yang memiliki jalan, memiliki tariqah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala selain mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentunya kafir. Karena tidak ada jalan yang mengantarkan kebenaran kecuali melalui jalan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka untuk hal ini menyebutkan hadis-hadis yang dibuat-buat, muftara. Ya, hadis yang apa? Yang dibuat-buat, yang diada-adakan dari apa? Karangan-karangan mereka sendiri. Ma huwa a'zamul kufri wal kadzib, yang itu juga apa? Merupakan sebesar-besar kekufuran dan kedustaan. Ya, mengada-adakan, membuat-buat hadis yang palsu. Baik. Kemudian juga di antara yang mereka sebutkan sebagai alasan mithlu ihtijaji ba'dihim bi qissatil Khadir wa Musa alaihi salam.
Seperti apa? Berhujjah sebagian mereka dengan kisah Khadir dan Musa alaihi salam. Ala anna minal awliya man yastaghni an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama astaghna al-Khadiru an Musa. Naam. Baik. Berdalil bahwasanya di antara para wali itu ada orang-orang yang apa? Yastaghni an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ini yastaghni an Muhammad? Syukran. Di antara para wali ada yang apa? Yastaghni an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, Rifki? Tidak butuh. Nah, yaitu kalau meyakini di antara para wali-wali itu ada yang tidak butuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagaimana tidak butuhnya Khadir kepada Musa, maka ini kufur. Baik. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam itu nabi yang diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus kepada siapa, Habib? Kaum Nabi Musa itu namanya apa? Bani Israel, ya. Nabi Musa, Nabi Bani Israel. Bani Israel, anak-anak keturunan apa? Israel. Israel itu siapa? Ikhlas. Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub yang Allah utus dari kalangan Bani Israel, nabi-nabi yang banyak. Setiap meninggal nabi, Allah utus nabi berikutnya. Sehingga sebenarnya pemuliaan Allah terhadap Bani Israel pemuliaan yang luar biasa. Kullama halaka nabiyyun ba'athahu nabiyyun akhar. Baik. Dan yang paling utama dari nabi-nabi Bani Israel ya Nabi Musa. Lalu kenapa Khadir tidak butuh kepada syariat Nabi Musa? Nah, kenapa? Karena Khadir bukan dari kalangan Bani Israel. Sedangkan dulu para nabi akhwan diutus hanya kepada kaumnya saja. Nah, beda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad di antara kekhususan beliau diutus kepada keseluruhan umat. Ini jawabannya untuk menjawab orang-orang tersebut yang berdalil dengan kisah Nabi Khadir. Baik. Kenapa Nabi Khadir tidak berhukum dengan syariat Nabi Musa? Karena beliau bukan dari kalangan Bani Israel. Dan dulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sebagaimana dalam hadis, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Sedangkan aku, ya dulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku ini diutus kepada keseluruhan manusia. Ya, jadi jelas untuk pembatal Islam yang ke-9 ini, akhwan. Baik. Dan di antara para imam yang secara tegas menetapkan ini sebagai pembatal Islam selain yang disebutkan tadi, yaitu Imam Al-Qurtubi, kemudian Qadhi Iyad. Tadi sudah disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penukilan kalimatnya, juga Ibnul Qayyim, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Demikian pula Imam Asy-Syinkiti rahimahumullahu taala ajma'in. Ini para imam yang kita dapati kalam-kalam mereka secara tegas, dan yang lainnya insyaallah masih banyak kalau kita tatabbu'. Baik. Ibnu Qayyim mengatakan dalam konteks membantah kaum tasawuf, wa man dhanna annahu yastaghni amma jaa bihi rasul bima yulqa fi qalbihi min al-khawatiri wal hawajisi fa huwa min a'dhamin nasi kufran. Siapa saja menyangka bahwasanya dia tidak butuh terhadap hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, sehingga mencukupkan dengan apa yang dilempar di dalam kalbunya berupa pikiran-pikiran. Alasannya sudah langsung dari Allah, mimpi-mimpi, maka dia termasuk di antara orang yang paling kufur. Baik.
Dan Imam Asy-Syinkiti menegaskan, nah, walau fi mas'alatin wahidah, walaupun dalam satu masalah, kalau dia mengatakan boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad walaupun hanya satu masalah, ini apa? Fala syakka fi zandaqatih, tidak syak tentang kezindikannya. Baik. Kemudian terkait Nabiullah Khadir, ikhwan, terjadi khilaf tentang beliau. Naam, dan Khadir adalah laqab untuk seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi khilaf tentang nama dan nisbah serta kenabiannya dan tentang hidupnya beliau saat ini. Disebutkan hal tersebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dan yang datang dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama summiyal khadira annahu ja'ala sa'ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra." Ini dinamakan Khadir. Entah kalau Khadir teman kita ini, kenapa dinamakan Khadir? Kalau Nabi Khadir dinamakan Khadir, ini alasannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanyalah beliau digelari dengan Khadir, dinamakan Khadir. Berarti sebelumnya punya nama, makanya dikatakan laqab. Nah, dilaqabi dengan Khadir, bahwasanya beliau duduk di atas suatu farwah bayda. Farwah bayda, akhwan, maksudnya apa? Al-ardu allati la nabata fiha, yaitu tanah yang tidak ada tumbuhan padanya. Sebagian mengatakan yaitu tumbuhan yang kering. Dia duduk di situ. Ya, Khadir duduk di apa? Suatu dataran yang apa? Putih, yaitu gersang, dataran gersang warna putih. Duduk di situ. Maka tiba-tiba bergetar dari belakangnya khadra, yaitu langsung menghijau, ya, muncul tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Kemudian dinamakan Khadir dari khadra. Nah, duduk di tempat gersang, kemudian apa? Jadi subur, jadi hijau. Nah, daya. Ini asal muasal penamaan Khadir. Dan kisah beliau dengan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian apakah beliau nabi? Terjadi khilaf, akhwan. Khilafnya antara apakah beliau nabi atau wali. Baik. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat mengatakan nabi, pendapat kedua mengatakan wali, dan pendapat ketiga mengatakan rasul. Dan zahir dari Al-Quran, demikian pula zahir dari As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya beliau nabi. Kenapa? Karena zahirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dia bagaimana tahu. Nah, yang dibunuh ini anak kecil yang dibunuh dalam Quran kan kisah kedua apa? Dia dapat anak kecil langsung dibunuh. Kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang tua anak ini orang soleh, khawatir nanti kalau ini tetap hidup nanti akan membuat orang tuanya kepayahan atau bahkan diajak pada kekufuran. Akhirnya anak itu dibunuh. Ini tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan beliau nabi. Baik. Jadi yang rajih wallahu taala alam dari zahir
Al-Quran, Khadir adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena mendapatkan wahyu. Kemudian apakah beliau masih hidup sampai sekarang? Terjadi khilaf juga. Dan yang rajih keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya beliau tidaklah hidup sampai sekarang. Beliau sudah meninggal. Karena orang-orang sufi akhwan meyakini Nabi Khadir hidup sampai sekarang. Makanya mereka banyak yang mencari ilmu ladunni. Tahu ilmu ladunni? Diambil dari ayat min ladunna ilmah. Tayyib. Jadi ilmu ladunni pernah dengar orang-orang sufi cerita gedabrus. Nah, cari ilmu ladunni. Nah, sampai sebagian mereka akhwan menyusuri sungai-sungai. Kalau Nabi Musa menyusuri pantai, dia menyusuri sungai cari Nabi Khadir. Saya ini ada dulu teman saya sebelum mengenal sunnah di pondok awal dulu itu. Nah, meyakini tasawuf di sini kata suruh gurunya untuk apa? Menjalani tadi ritual tadi nyari Nabi Khadir untuk mencari ilmu laduni, menyusuri sungai. Nah, diganggu banyak, ada jin, ada ini ganggu dia, gangguan banyak. Bisa lulus atau enggak ketemu Nabi Khadir ya, ketemunya jin. Nah, jin ngaku-ngaku Nabi Khadir bisa saja. Tayyib. Yang jelas itu kesesatan. Nabi Khadir kita yakini beliau telah wafat. Kenapa? Karena datang dalam nas Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat bahwasanya tidak akan berlalu 100 tahun kecuali orang-orang yang hidup pada masa itu sudah akan meninggal. Taruhlah ketika itu hidup, maka 100 tahun setelah Nabi berbicara tadi tidak ada manusia yang saat itu Nabi bicara kok sudah hidup, kecuali sudah apa? Meninggal semua. Tayyib. Apalagi sampai sekarang dikatakan hidup sejak zaman Musa sampai sekarang, maka ini keyakinan batil. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yanbaghi i'tiqadu kaunihi nabiyyan li alla yatadarra'u bidzalika ahlul batil fi da'wahum anna al-waliyya afdalu minan nabiyyi hasya wa kalla. Ini penting. Sepantasnya untuk kita meyakini Nabi Khadir itu nabi agar tidak menjadi celah bagi ahlul batil pada pengakuan mereka bahwasanya wali itu lebih utama dari nabi. Karena apa? Orang-orang sufi meyakini wali itu lebih utama dari nabi. Tayyib, wali mereka bisa ini dan itu, bisa salatnya dia tadi pagi masih di Indonesia, salat Jumatnya di Mekah sana. Tayyib. Dan seterusnya. Meyakini wali itu lebih utama dari nabi, ini keyakinan batil. Bahkan sebagian meyakini lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Wal iyadu billah. Makanya sebagian ulama dinukilkan oleh Al-Hafidz Ikhwan beliau mengatakan wa kana ba'du akabiril ulama yaqul awwalu aqdin yahullu minaz zandaqah i'tiqadu kaunil Khadir nabiyyan. Taib atau apa awwalu uqadin yuhallu minaz zandaqati i'tiqadu kaunil Khadir nabiyyan. Ikatan pertama yang dilepas dari keyakinan zindik adalah meyakini bahwasanya Khadir itu nabi. Kenapa? Karena orang-orang itu meyakini Nabi Khadir itu wali, sehingga di situ kan kisahnya dengan Nabi Musa, mereka yakini berarti wali itu lebih pintar dari Nabi Musa. Nabi Musa itu ahli syariat, ikut syariat. Sedangkan Nabi Khadir itu ikut hakikat. Nabi Musa nggak paham apa yang dilakukan oleh Khadir, sehingga diejek. Kalau kita dengarkan penuturan orang-orang yang berpemahaman tasawuf seperti ini, ikhwan, berpemahaman zindik, seakan-akan Nabi Musa itu bodoh sekali.
Nah, dalam kisah itu mereka akan apa? Membawa bahwasan seakan-akan Nabi Musa bodoh sekali. Nah, bukti Nabi Khadir, Masya Allah. Makanya mereka mengelu-elukan untuk apa? Dalam masalah ilmu, nah, Nabi Khadir. Sehingga mencari ilmu seperti ilmu Nabi Khadir. Dengan alasan itu untuk keluar dari syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk melepas ikatan zandaqah pertama kali harus meyakini Nabi Khadir itu Nabi. Akan tidak ada dicelah kalau apa? Kalau wali itu lebih utama dari Nabi. Nah, karena memang zandaqah awalnya dari situ, meyakini para wali lebih utama dari Nabi, sehingga wali boleh membuat atau berjalan di atas syariat tersendiri. Wal'iyadu billah. Sehingga dari sini kita ketahui setelah tentang Khadir tadi, beliau Nabi yang rajih, asal muasal dinamakan Khadir. Kemudian beliau kita yakini telah wafat. Maka kalau pada zaman sekarang ada yang mengaku bertemu dengan Khadir, maka itu kadzab. Kecuali Khadir teman kita. Nah, Zaid Khadir, namanya Khadir, boleh saja kalau meyakini Nabi Khadir dia bertemu dengannya maka kadzab, pendusta. Dan nah, bisa saja jin dia mencari-cari tadi, akhwan. Karena ada tariqah mereka untuk mencari ilmu laduni itu, ada yang menyusuri sungai, ada yang berjalan melalui apa? Melaku istilahnya. Nah, menjalani apa? Lakon, melaku. Berjalan, menyusuri pantaikah atau perjalanan yang ditentukan oleh mursyidnya, oleh pemimpin tariqahnya. Tayyib. Untuk apa? Mencari Nabi Khadir. Syaitan membantu yang demikian untuk menyesatkan, bisa menampakkan diri dalam bentuk yang dia inginkan, nah, mengaku-ngaku sebagai Nabi Khadir. Tayyib. Wal'iyadu billah. Na'udzu billahi minadh dhalal. Tayyib. Kita cukup sekian. Nah, untuk bantahan akhwan secara sempurna alasan dari orang-orang sufi, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi.